Terima kasih teman-teman semuanya, selamat datang di pertemuan kedua. Sebelumnya saya mohon maaf jika secara audio kurang enak didengar, karena saya hanya melakukan record lewat software bawaan dari laptop saya, sehingga saya minta maaf sekali ya jika secara audio mungkin agak berdengung, kurang enak didengar, tapi saya harap teman-teman tetap serius mengikuti materi pertemuan kedua kali ini untuk mata kuliah perekonomian internasional. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan fokus membahas teori-teori apa saja yang terdapat di dalam perdagangan internasional. Artinya, kita akan ngebahas sejarah teori terlebih dahulu, dan kita akan membahas apa saja sih yang terdapat di dalam teori-teori tersebut, sehingga teman-teman dapat menelaah dan mengetahui bagaimana sejarah perkembangan teori perdagangan internasional yang kita punya atau yang kita ketahui. Baik. Untuk pengertian, saya rasa teman-teman bisa melihat sendiri ya, membaca sendiri bahwa pengertian perdagangan internasional tersebut merupakan fokus dari ekonomi internasional, yang merupakan salah satu proses globalisasi ekonomi dengan sistem tukar-menukar barang atau jasa melalui uang internasional. Artinya, antara negara A dengan negara B, mereka bisa melakukan pertukaran menggunakan alat pembayaran berupa valuta asing, gitu ya. Dan perdagangan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama. Jadi kalau tidak ada kesepakatan bersama, bukan disebut sebagai perdagangan, tetapi penjajahan, gitu ya. Oke, nah dalam melakukan perdagangan internasional tersebut, harus ada kriteria-kriteria yang dipenuhi nih. Salah satunya, nomor satu ya, ada 6 yang bisa kita ketahui. Pertama, negara tersebut harus mau melakukan pertukaran barang dengan barang yang berkualitas baik. Jadi, ya ibaratkan seperti teman berdagang aja ya. Teman berdagang ada yang beli, kan teman-teman tidak mau dong dapat barang yang dibeli tapi kualitasnya kurang bagus. Pastikan teman-teman ingin mendapatkan sebagai pembeli barang dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Begitu pula dengan penjual, pasti secara psikologi mereka sebetulnya ingin memberikan barang yang terbaik, namun dengan keuntungan yang sebisa mungkin maksimal. Meskipun kadang antara penjual dan pembeli tidak bisa ketemu sinkron secara cepat gitu ya. Maunya harga sekian, secara penjual, secara pembeli maunya lebih murah. Tapi namanya berdagang pasti akan ditemukan titik ketemu sehingga terjadinya transaksi jual dan beli gitu ya. Jadi syaratnya ialah kita harus menawarkan barang dengan spesifikasi atau produk barang yang baik. Jangan sampai kita jual barang yang abal-abal, yang kurang baik, karena nanti itu pun bisa mencoreng nama negara kita, gitu ya. Terus yang kedua, pada saat melakukan pertukaran barang atau kita melakukan transaksi pembelian barang, pastikan dibutuhkan alat pembayaran. Artinya, kita harus punya alat pembayaran tersebut yang disebut dengan valuta asing. Jadi antara negara A dan negara B, mereka punya masing-masing mata uang, dan mereka harus sepakat nih, mau menggunakan mata uang apa. Contoh, negara Indonesia dengan negara lain ya, misalkan negara India. Mereka sepakat mau berdagang barang tertentu menggunakan valuta dolar Amerika Serikat. Padahal India punya rupiah, Indonesia punya rupiah, tapi mereka sepakat menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Itu yang penting disepakati, gitu ya. Jadi antara pedagang dan pembeli, negara yang berdagang, negara yang membeli harus ditemukan kesepakatan mau menggunakan valuta asing apa. Yang ketiga, jangan lupa negara yang melakukan perdagangan atau negara yang menawarkan produk atau jasa sebisa mungkin produknya yang ramah lingkungan, artinya tidak meninggalkan polusi untuk jangka panjang atau mungkin bisa merusak kemaslahatan umat, merusak lingkungan, sehingga yang ditawarkan saat ini ialah semua bersifat eco waste, harusnya ramah lingkungan gitu. Nomor 4, perdagangan internasional itu terjadi kalau tidak ada proteksi di negara tujuan. Artinya negara tersebut tidak menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang menutup diri. Seperti halnya saya sebut saja contoh Korea Utara yang mungkin sebelumnya pernah mungkin sampai sekarang juga tidak mau berdagang dengan negara lain. Dulu Cina menganut ekonomi tertutup, artinya Cina tidak mau menerima barang dari luar lain, dari negara lain, mohon maaf. Jadi Cina hanya mau memproduksi barang dalam negeri saja. Tapi sekarang Cina sudah lebih terbuka secara ekonomi sehingga mereka mau berdagang dengan negara lain, gitu ya.
Nomor 5, meskipun mereka sudah bersifat open market atau bersedia untuk melakukan perdagangan, tapi juga kita harus lihat apakah negara tersebut ada perjanjian, gitu ya. Lebih baik kita mengadakan perjanjian perdagangan dengan negara yang kita inginkan. Tujuannya apa? Siapa tahu dengan adanya perjanjian kita akan mendapatkan harga yang lebih murah atau mungkin jangka waktu pembelian yang lebih lama sehingga kita bisa dapat bekerja sama dalam waktu yang lebih lama nih, gitu. Nomor 6, nah ini juga penting ketika teman-teman melakukan jual beli deh, jangan lingkup negara ya, lingkup kita aja kan kita kalau mau jual beli harus tahu mau pakai transportasi apa, apakah kalau secara lokal ya mau pakai ojek online, mau pakai ekspedisi, atau mau diantarkan sendiri. Nah ini juga sama, negara-negara yang berdagang harus memikirkan nanti kira-kira kita mengirimkannya pakai transportasi apa. Kalau masih dalam satu lingkup daratan, apakah menggunakan ekspedisi atau menggunakan transportasi udara, atau mungkin kalau yang sudah berbeda wilayah negara, apakah mau menggunakan transportasi laut dan sebagainya. Itu harus dipikirkan secara matang. Oke, nah sekarang kita coba masuk ya untuk teori-teori yang terdapat di perdagangan internasional. Secara umum, ada 4 nih. 1, teori praklasik merkantilisme yang dipelopori oleh beliau-beliau, Sir Joseph Child, Thomas Moon, dan lain-lain. Kemudian ada teori klasik dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Ya, yang ketiga ialah teori modern dipelopori oleh Hexer Ochlin. Yang keempat, teori keunggulan kompetitif dipelopori oleh Michael Porter. Mereka-mereka ini, beliau-beliau ini merupakan pakarnya di bidang perdagin ya atau perdagangan internasional. Jadi kalau teman-teman mendengar nama-nama beliau, langsung ingat, oh beliau-beliau lah yang mencetuskan atau memberikan ilmu pengetahuan terkait perdagangan internasional. Kita mulai dengan teori praklasik merkantilisme ya. Oke, teori merkantilisme klasik mempunyai ciri-ciri. Nomor 1, mereka menggunakan logam mulia sebagai ukuran kemakmuran negara. Artinya apa? Kalau mereka semakin banyak punya logam mulia, mereka dianggap semakin kaya, gitu ya. Logam mulia diperoleh pada saat negara tersebut melakukan ekspor, ya, melakukan ekspor ke negara tertentu dan mendapatkan logam mulia. Sehingga logam mulia tersebut akan banyak didapati oleh suatu negara apabila kondisi ekspornya melebihi kondisi impor. Gitu ya. Oke. Nah, logam mulia ini banyak digunakan untuk membiayai armada perang ya, guna memperluas perdagangan luar negeri gitu ya. Jadi, ingat ciri-ciri yang dominan untuk teori praklasik merkantilisme ialah adanya logam mulia yang sangat ngetren di masa tersebut. Artinya pertukaran tidak menggunakan valuta asing tapi menggunakan logam mulia. Negara dikatakan kaya apabila mereka punya banyak sekali logam mulia. Oke. Dapat dibaca ya melalui slide ini bahwa paham merkantilisme menjalankan kebijakan-kebijakan berikut. Contoh, 1, mereka mendorong ekspor sebanyak-banyaknya ya. Gitu. Kemudian tidak boleh adanya impor kecuali logam mulia. Artinya mereka harus melakukan perdagangan yang banyak, ekspor yang banyak, kita jual barang kita ke negara lain secara banyak, tapi strict banget untuk impor. Jadi kalau bisa kita banyak jual daripada kita banyak beli, gitu ya. Lebih baik kita banyak jual ketimbang banyak beli. Karena kalau banyak beli, nanti kita tidak punya logam mulia yang banyak. Intinya kita harus punya banyak logam mulia dengan cara menjual, gitu. Nah, sayangnya terdapat kritik nih, gitu ya, untuk teori perdagangan klasik merkantilisme, ya. Jadi ini ada bagannya. Negara akan kaya apabila ekspor dia atau X lebih besar daripada impornya dia atau M, gitu ya. Ketika kondisi ini terjadi, ketika ekspor dia lebih banyak, maka mereka akan mendapatkan logam mulia yang sangat banyak, ya. Teman-teman bisa bayangkan. Teman-teman misalkan gini, semakin contoh teman-teman melakukan barter dengan orang gitu ya, tidak berkaitan dengan uang nih.
Contoh, teman-teman melakukan barter tertentu. Teman-teman punya roti, terus barter dengan nasi, ya. Teman-teman barter nih, memberikan rotinya untuk mendapatkan nasi. Untuk saat-saat tertentu, oke, fine. Artinya teman-teman bisa makan roti dan bisa makan nasi. Tapi kalau teman-teman sudah terlalu banyak membarterkan roti dengan nasi, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali nasi. Bahkan mungkin sampai tidak ada roti yang teman-teman punya. Saking banyaknya nasi, nanti akan ada titik di mana teman-teman akan merasa jenuh karena terlalu banyak makan nasi. Dan teman-teman bingung mau diapain itu nasinya. Apakah dibuang? Kan nggak mungkin. Dimakan juga sudah cukup gitu. Istilahnya di rumah teman-teman sudah cukup nih mendapatkan segitu banyak nasi. Nah ini juga sama. Terlalu banyak logam mulia artinya akan menimbulkan kelebihan logam mulia yang dipunya. Atau bahasa ekonominya, money supply akan naik. Segitu banyaknya logam mulia, ya bingung nih mau diapakan lagi saking banyaknya, karena juga ada pembatasan impor, tidak bisa beli, dan masyarakatnya sudah semakin makmur karena punya logam mulia banyak. Logam mulia ini sudah nggak punya daya tawar, terlalu banyak kita punya gitu ya. Jadi ya ibaratkan teman-teman terlalu banyak mempunyai barang kan juga nggak baik, bingung mau diapakan. Ini juga sama, terlalu banyak logam mulia yang dimiliki bingung juga kan, terlalu banyak yang beredar logam mulianya, money supply akan naik. Biasanya kalau sudah terlalu banyak beredar nih, akan berujung pada harga-harga yang naik gitu. Karena sudah bingung ya, ini logam mulia mau diapakan, terlalu banyak, mau dibagi-bagiin juga udah nggak bisa, rakyatnya juga semakin sejahtera, otomatis ya sudah, kita naikkan harga. Tujuannya apa? Agar masyarakat mau membelanjakan uang yang mereka punya gitu loh, atau ibaratkan mereka bersedia untuk menggunakan logam mulia tersebut untuk bertransaksi dengan harga yang lebih mahal gitu. Untuk mengurangi logam mulia tadi di pasaran, makanya dinaikkan harga. Nah, nanti kalau sudah harga naik, logikanya apa? Contoh teman-teman beli barang harganya naik, kan pasti ujungnya males. Lebih baik cari yang barang murah aja kan. Nah, ini seperti itu. Ketika sudah harganya naik, mereka memutuskan untuk aduh, ya sudah kita tidak usah beli lagi. Ujungnya apa? Kuantitasnya turun gitu. Nanti kalau sudah kuantitasnya turun, eh, sudah tidak ada yang mau membeli lagi gitu ya. Kondisinya lama-lama impor akan lebih besar daripada ekspor. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak mau membeli produk dalam negeri lagi gitu. Lebih baik dia beli produk luar negeri saja yang harganya mungkin lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Nanti kalau sudah seperti ini akan kembali lagi kondisinya di mana ketika kita membeli barang dari luar negeri, otomatis kan kita menggunakan kita mengeluarkan uang yang kita punya. Nah, nanti ini logam mulia akan turun. Kalau logam mulia turun, indikatornya apa? Negara tersebut tidak lagi menjadi kaya. Karena negara kaya menurut paham merkantilisme semakin banyak logam mulia. Tapi kalau sudah harga naik, terus memilih untuk membeli barang dari luar, tidak dari dalam negeri, mengakibatkan kekayaan di negara tersebut akan turun karena memilih untuk membeli barang dari luar negeri, sehingga negara pun kembali menjadi tidak sejahtera atau miskin lah. Nah, seperti itu. Ini merupakan bagian kritik yang disampaikan terhadap paham merkantilisme. Oke. Lalu ada lagi nih kritik dari Adam Smith yang mempelopori teori perdagangan berikutnya, ya. Adam Smith menyatakan bahwa negara itu negara itu makmur atau tidaknya tidak ditentukan berdasarkan logam mulia yang dimiliki. Tapi Adam Smith mengatakan negara tersebut dihitung indikatornya ya kaya atau tidaknya melalui GDP, Gross Domestic Product, atau kalau secara bahasa Indonesia ialah PDB, Produk Domestik Bruto, ya. Nah, apa sih produk domestik bruto itu? Diibaratkan produk domestik bruto ialah indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Artinya, kalau PDB-nya tinggi, diartikan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat. Artinya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat, daya beli masyarakat di negara tersebut pun juga meningkat. Ya dong, ekonomi kita nggak akan tumbuh kalau kita sebagai
individu tidak memberikan sumbangsi kepada ekonomi negara. Dengan cara apa? Dengan cara membeli barang-barang yang ada di negara tersebut gitu ya. Di negara domestik. Artinya kalau kita semakin banyak spending money atau mengeluarkan uang, menyumbang perekonomian suatu negara menjadi tumbuh. Artinya apa? Kalau kita banyak spending money, kita kan dianggapnya makmur. Nah, seperti itulah yang dianggap oleh Adam Smith, bahwa negara dikatakan makmur bukan dari berapa banyak logam mulia yang mereka punya, tapi seberapa besar PDB atau GDP yang mereka punya. Semakin tinggi GDP, asumsinya semakin tinggi juga kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Karena apa? Karena kita banyak spending money, banyak mengeluarkan uang untuk belanja-belanja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, gitu. Oke. Nah, Adam Smith juga mengkritik bahwa ketika sudah diukur berdasarkan GDP, ya, bukan berdasarkan logam mulia lagi, kita balik dulu nih. Nah, untuk meningkatkan GDP dalam satu negara, ya, kita kan perlu banyak orang membeli barang kita nih. Misalkan Indonesia, GDP-nya atau gross domestic product-nya tinggi, ya kita harus semakin banyak mereka-mereka yang membeli barang kita gitu kan. Salah satunya apa? Salah satunya ialah menciptakan free trade atau perdagangan internasional. Karena semakin tingginya produk yang kita hasilkan dan laku gitu ya di pasaran, akan meningkatkan GDP atau berujung pada pertumbuhan ekonomi kita yang semakin meningkat. Makanya kita butuh melakukan perdagangan internasional atau free trade gitu. Nah, kalau adanya free trade ya, kita semakin bebas nih ya, semakin bebas beli barang-barang di negara manapun misalkan. Ini mau nggak mau akan menimbulkan kompetisi. Contoh, misalkan dalam satu kelas ada orang satu pinter, tapi muncul lagi orang pinter lainnya. Ini kan mau nggak mau menimbulkan kompetisi antara sesama orang pintar. Sehingga mau nggak mau, biar tetap dianggap unggul, orang-orang pintar ini harus punya spesialisasi. Jadi misalkan dalam satu kelas ada yang pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, pintar bahasa Inggris, pintar IPA. Nah, mereka akan dilihat berdasarkan spesialisasinya. Mereka tuh pintar di bidang mana gitu. Nah, ini juga sama. Ketika negara berhasil menciptakan perdagangan internasional, perdagangan bebas, mohon maaf ya, maka untuk dilirik oleh negara lain, kita harus punya spesialisasi khusus bahwa negara kita khusus memproduksi barang ini loh, sehingga kalau mau beli ke kita aja. Nah, ini juga sama seperti itu. Kita harus tahu spesialisasi kita tuh ada di mana, barang atau produk apa yang kita khaskan dari negara kita, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan absolute advantage gitu ya. Jadi dia absolut sifatnya. Jadi ketika satu negara mempunyai kekhususan atau spesialisasi tertentu, itu akan dipandang negara lain. Jadi, kalau misalkan nih, kalau mau beli rempah-rempah di Indonesia aja gitu ya. Atau kalau mau beli, misalkan mau beli apa di negara ini aja gitu. Jadi, kita sudah punya bayangan-bayangan, kalau mau ini ke negara ini. Nah, ini disebut dengan absolute advantage. Jadi, menurut Adam Smith, free trade ini, kompetisi ini akan hidup gitu kalau masing-masing negara punya spesialisasi. Gitu ya. Oke. Kita langsung aja ya. Kita langsung nih. Dalam teorinya Adam Smith tadi yang saya bilang, adanya keunggulan atau spesialisasi ya. Ada dua teori klasik terkait advantage teori atau yang tadi saya bilang keunggulan. Pertama, absolute advantage dicetus oleh Adam Smith tadi yang saya bilang. Jadi negara-negara punya spesialisasi. Ada juga yang disebut dengan comparative advantage. Ini yang dicetuskan oleh David Ricardo. Nanti kita lihat bedanya seperti apa. Pertama, teori absolute advantage oleh Adam Smith gitu ya. Asumsi dasarnya ialah setiap negara akan memperoleh manfaat nih. Jadi negara mempunyai benefit atau mendapatkan benefit dari perdagangan internasional karena mempunyai spesialisasi produk. Sehingga udah jelas apa yang diekspor oleh negara tersebut itulah yang menjadi
khusus atau ciri-ciri negara tersebut. Misalkan Indonesia ciri-cirinya ialah rempah-rempah misalkan. Negara yang lain misalkan vitaminnya nih, vitamin-vitamin dari negara Australia, mereka tuh bagus-bagus banget. Jadi kalau mau beli mendingan di sana gitu. Ini mereka punya ciri-ciri yang mutlak di negara-negara tersebut. Itu disebut dengan teori absolute advantage oleh Adam Smith gitu ya. Contoh nih ya. Saya berikan contoh di sini penghitungan absolute advantage negara Indonesia dengan Cina. Kita punya data nih. Indonesia dapat menghasilkan teh sebesar 12 kg, sedangkan menghasilkan sutra hanya 3 meter. Di Cina, mereka bisa menghasilkan teh sebesar 4 kg, sedangkan di sutra mereka bisa menghasilkan sutra sebanyak 8 meter. Nah, artinya apa? Secara kita nggak perlu ngitung pun kita tahu, oh Indonesia nih berarti spesialisasinya ialah teh, sedangkan Cina ialah sutra. Kenapa? Ya lihat aja produksi teh per harinya dia. Indonesia bisa memproduksi teh per hari 12 kilo, sedangkan Cina bisa memproduksi sutra sebanyak 8 meter. Untuk teh, Cina hanya memproduksi sebanyak 4 kilo dalam satu hari. Ini kan beda banget jauhnya gitu ya. Bahwa Cina hanya bisa memproduksi teh sebanyak 4 kilo, sedangkan Indonesia 12 kilo dalam sehari. Itu kan udah kelihatan banget jauhnya. Sebandingnya, China bisa menghasilkan sutra sebanyak 8 meter, sedangkan Indonesia hanya 3 meter. Gitu. Artinya apa? Ya, lebih ketahuan nih bahwa spesialisasi Indonesia produksi teh, spesialisasinya Cina produksi sutra. Gitu. Ini ada informasi tambahan ya di kolom paling sebelah kanan nih terlihat bahwa untuk menghasilkan 1 meter di Indonesia itu harganya 1 meter sutra itu seharga 4 kilo teh gitu ya. Sedangkan kalau di Cina 1 meter sutra harganya setara dengan setengah kilo teh. Artinya apa? Lebih murah di Cina kalau untuk beli sutra. Ya iyalah di Indonesia beli 1 meter sutra mahal banget 4 kilo kan gitu. Sedangkan ya kalau mau beli sutra di Cina itu bisa dapat 2 meter. Setara harganya 1 kilo teh di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia 1 kilo teh itu cuma dapat 1/4 meter aja sutra. Gitu. Jadi mahal banget ya, setara 1 kilo teh cuma dapat 1/4. Tapi kalau di Cina 1 kilo teh Indonesia bisa dapat 2 meter sutra di Cina. Sudah jelas nih bahwa Indonesia lebih murah untuk memproduksi teh dan Cina lebih murah memproduksi sutra. Sehingga orang-orang kalau mau beli sutra pasti akan ke Cina, bukan ke Indonesia. Terus orang-orang yang mau beli teh akan lebih memilih ke Indonesia timbang ke Cina. Nah, ini yang disebut dengan absolute advantage gitu ya. Sudah ada kekhususan atau spesialisasi masing-masing negara produk apa yang akan mereka jual gitu. Nah, lalu ada juga nih teori comparative advantage ya. Dia ini bisa melihat 2 asumsi. Pertama dilihat berdasarkan kecepatan sumber daya manusia ya atau labor, kecepatan sumber daya manusia dalam memproduksi produk tersebut. Jadi dilihat jam kerjanya. Apakah kalau di Indonesia bikin teh itu bisa berapa lama seperti itu ya, bisa berapa lama dengan harga berapa. Jadi kalau komparatif ini kita juga melihat jam kerja atau jam lamanya pembuatan produk tersebut gitu. Oke, kita lihat contohnya nih. Ya. Indonesia bisa memproduksi 1 kg gula sebanyak 3 hari kerja. Sedangkan di Cina dia bisa memproduksi 1 kg gula selama 6 hari kerja. Kalau dibandingkan, Indonesia kan lebih cepat setengah hari. Dari mana? 3 dibagi 6. 3 hari kerja dibagi 6. Sedangkan Cina, dia kalau dibandingkan dengan Indonesia, ya, memproduksi gula tuh bisa sampai 2 hari. 2 hari lebih lambat. Dari mana? 6 hari dibagi 3 hari kerja. Sehingga Indonesia lebih cepat sehari, sedangkan Cina lebih lambat 2 hari untuk memproduksi gula. Sedangkan kalau untuk kain, kebalikannya, Indonesia butuh 4 hari kerja, ya, 4/5 hari kerja. Sedangkan Cina butuh 5/4 hari kerja, gitu ya. Terlihat bahwa, ini kita lihat ya,
penjelasannya. Jadi, lebih efisien mereka, 5/4 hari kerja, ya, sebentar. 5/4 hari kerja dibandingkan dengan Indonesia memproduksi 1 kilogram, 1 meter atau 1 kilogram kain di Indonesia. Jadi, lebih efisien untuk memproduksi kain di China daripada di Indonesia, gitu ya. Ini kan terlihat dengan jelas nih. Indonesia setengah hari lebih cepat, sedangkan Cina 2 hari lebih lambat, gitu. Untuk memproduksi gula. Sebaliknya, kalau untuk memproduksi kain, kita lihat nih ya. Tenaga kerja Cina lebih efisien dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi 1 meter kain sebanyak 5/4 hari kerja daripada memproduksi 1 kilogram gula, ya. Lihat nih. Dia kalau memproduksi gula 2 hari, tapi kalau memproduksi kain, ya, dia membutuhkan sekitar 1,5 hari lah, 5/4 hari kerja, gitu. Indonesia kebalikannya, dia butuh setengah hari kerja, 0,5 ya, ini kan 0,5, sedangkan 4/5 kan dia 1,5 hari lebih gitu untuk memproduksi kain. Maka Indonesia lebih cepat memproduksi gula dibandingkan memproduksi kain. Sedangkan Cina lebih cepat memproduksi kain dibandingkan memproduksi gula gitu. Kalau dibagikan 3/6 setengah, 6/3 2, 4/5 kan 0,8 sekian. Ini kan 1, sekian gitu ya. Jadi Indonesia meskipun dia beda tipis, setengah hari lebih, tapi dia lebih cepat memproduksi gula. 0,5 kan, ini kan 0,8 sekian. Jadi setengah hari lebih gitu ya, setengah hari lebih dikit lah memproduksi kain. Ya lebih cepat memproduksi gula untuk Indonesia gitu. Gitu ya, melihatnya seperti itu. Oke. Ada kelemahan juga nih untuk teorinya comparative advantage gitu ya. Pertama, kan negara-negara ini punya spesialisasi khusus, otomatis mereka pasti punya faktor produksi yang beda dong. Negara Indonesia mempunyai alat yang berbeda, kondisi iklim yang berbeda, sumber daya yang berbeda. Negara Cina punya alam yang berbeda, terus alat-alat yang berbeda, waktu yang berbeda. Nah, ini kan sebetulnya tidak bisa dibandingkan gitu, sehingga jadi wajar kalau memang ada perbedaan harga di antara keduanya gitu. Jadi ini menurut beberapa pandangan lemah juga, ya kan wajar dong, namanya juga beda negara. Kalau ada kekhususan tertentu ya wajar-wajar aja, karena kan beda waktu, beda tenaga, beda alat, beda budaya, lebih mahal ya wajar, atau lebih murah ya wajar gitu. Ini merupakan salah satu kekurangan atau kelemahan dari teori tersebut yang paling sering digadang-gadangkan gitu ya. Terus kemudian ada teori modern ya. Asumsinya nomor 1, negara dengan faktor produksi yang lebih tinggi dan murah dalam biaya produksi ya akan melakukan spesialisasi produk untuk target ekspor. Namun dengan faktor produksi yang mahal ya dan biaya produksi yang mahal akan melakukan impor. Jadi gini, misalkan negara punya faktor produksi yang banyak gitu ya, tapi murah. Contohnya ke Indonesia punya banyak tebu, ya otomatis kan dia bisa memproduksi gula lebih murah gitu. Sedangkan negara lain yang mungkin nggak punya pohon tebu, ya mau nggak mau akan mencari bahan baku tebu lebih mahal kan, mau dapat dari mana, sehingga nggak heran harga gulanya lebih mahal gitu. Sama halnya kayak gini deh, ketika kita mungkin lagi pancaroba, mungkin kita nggak bisa panen gitu ya kan, barang langka, atau mungkin kita contoh lagi tadi musim pancaroba, terus aduh nggak musim nih misalkan rambutannya gitu kan, kalau semakin kita cari rambutan sulit kan harganya jadi mahal. Nah, ini juga sama, teori asumsi modern ini sama, HO ini seperti itu. Hexagon-Oakley itu seperti itu. Jadi kalau ya wajar kalau faktor produksinya banyak, kita akan lebih murah harganya. Tapi kalau faktor produksinya sedikit atau langka, akan jadi lebih mahal. Contoh tadi kalau rambutannya langka dicari duren deh misalkan. Duren kalau nggak musim kan pasti mahal. Tapi kalau pas lagi musimnya ya harganya sama semua di mana-mana. Seperti itu. Ya.
Nah, ini analisisnya. Kurva isokos merupakan kurva yang menggambarkan total biaya produksi sama. Mana nih isokos? Nah, ini isokos nih yang luar ya, biaya produksi sama. Ada juga yang disebut dengan isokuan. Isokuan melukiskan total quantity ya. Jadi kalau isokos namanya juga cost, pasti biaya produksi. Tapi kalau isokuan dia quantity ya, artinya kuantitas produk. Ini contoh gambar dua grafik membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan. Indonesia padat labor atau tenaga kerja, sedangkan Korea Selatan dia padat modal atau kapital. Ya, lihat nih, dia semakin banyak kapital ya, dia akan semakin miring ke kanan nih, kan garisnya labor dengan kapital. Dia akan semakin sedikit landai. Tapi kalau untuk Indonesia sebelah kiri, dia lebih banyak lebarnya, dia akan semakin steep atau semakin curam untuk garis isokosnya. Ini merupakan bentuk grafik ya, menandakan kalau sebelah kiri dia secara garis lebih terjal atau tajam, dia menandakan bahwa lebih padat tenaga kerja dibandingkan modalnya. Artinya negara kita unggul di bagian SDM-nya, tapi negara Korea dia unggul di bagian permodalannya, gitu. Gitu ya. Nah, ini contohnya perbandingan antara Indonesia dengan Korea Selatan, ya. Indonesia memainkan contoh nih, sepatu, sedangkan contoh ya, Indonesia sepatu dengan televisi, begitu juga dengan Korea Selatan. Faktor produksinya sepatu labor, televisi kapital gitu ya. Untuk sepatu dia pasti akan lebih banyak buruhnya, ibaratkan, mohon maaf ya, tenaga kerjanya, SDM-nya gitu di Indonesia. Tapi kalau di Korea Selatan dia kebalikan, untuk sepatu secara labor dia sedikit gitu ya, karena memang ibaratkan Indonesia dia padat tenaga kerja, tapi di Korea Selatan dia padat modal. Ini terlihat dalam proporsinya. Di Indonesia untuk produksi televisi dia modalnya sedikit karena memang nggak ada modal ya. Tapi di Korea Selatan dia mempunyai modal yang banyak 80 gitu. Sedangkan sepatu yang membutuhkan labor banyak di Korea Selatan dia tidak menempatkan tenaga kerja yang banyak karena memang dia padat modal bukan padat tenaga kerja gitu. Akhirnya apa? Di Korea Selatan ya mau nggak mau sepatunya lebih mahal gitu, karena memang memproduksi sepatu dengan tenaga kerja yang sedikit mengakibatkan biaya produksi tinggi, kan mau nggak mau pakai alat. Sedangkan kalau di negara kita dapat dibagi gitu kan, di dalam pabrik buruh-buruh yang bekerja, nih mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, karena kan memang di kita pembiayaan buruh lebih murah daripada pembiayaan mesin. Nah, seperti itu ya perbandingannya. Bagaimana yang padat tenaga kerja dengan padat modal gitu. Sedangkan di produksi televisi di Korea Selatan dengan produksi yang sekian nih, modal 80, modalnya sebanyak 80, dia bisa menghasilkan televisi yang lebih murah. Sedangkan di Indonesia, karena dia nggak punya modal untuk memproduksi televisi, harganya jadi lebih mahal gitu. Jadi dibanding saja untuk yang pada tenaga kerja secara harga akan lebih murah, tapi kalau untuk padat modal di Indonesia dia akan lebih mahal. Kebalikannya di Korea Selatan, kalau dia padat modal lebih banyak, maka untuk barang-barang yang perlu banyak tenaga kerja dia akan lebih mahal. Tapi untuk barang-barang yang perlu banyak modal besar gitu ya, dia akan lebih murah karena memang kekayaannya kalau Korea Selatan di situ, padat modal bukan padat tenaga kerja. Gitu. Oke. Terakhir, teori keunggulan kompetitif oleh Michael Porter ya. Asumsinya dibutuhkan nilai jual lebih agar dapat merebut pasar internasional ataupun pasar global. Sama sebetulnya seperti teorinya Adam Smith, harus punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing. Jadi dia harus punya kekhususan gitu ya. Oke. Strateginya pertama kita harus ya memainkan di harga dulu, karena kan pasti pembeli cenderung mencari harga yang lebih rendah kan.
gitu. Nah, ini contohnya. Oke, beberapa perusahaan yang terkenal dengan strategi keunggulan biaya, McDonald ya. Kan McDonald meskipun mereka fast food ya, dengan teknologi canggih dan segala macam, tapi kan mereka harganya relatif murah gitu. Terus mereka harus punya diferensiasi gitu ya. Contohnya nih, Starbucks nih, Starbucks dengan kopinya yang berbeda dengan coffee shop lain gitu ya. Itu kan nggak bisa ditiru. Ya rata-rata orang ngopi ke Starbucks yuk kan gitu. Padahal di mana-mana coffee shop juga banyak. Tapi dia punya sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh yang lain gitu. Terus mereka punya fokus ya, strategi fokus. Contohnya lagi nih, Apple, mereka berfokus pada produknya tanpa terpengaruh pasar ya kan, meskipun ada Android, meskipun ada ya sekarang Android yang ngatain banget kan Xiaomi, itu juga Apple masih nggak goyah pasarnya gitu loh. Terus kekhususan lagi seperti Harley Davidson, mereka kan khusus pada motor besar gitu ya, motor gede. Nah, kan kalau yang lain seperti Beat apa kan itu lebih kepada motor bebek. Nah, ini jadi kalau menurut Michael Porter dia harus punya strategi-strategi seperti satu biaya yang menggiurkan atau yang murah, yang kedua mereka harus punya eh, strategi fokus, mereka mau bermain di bagian apa. Kalau Apple misalkan di bagian teknologi untuk ponsel ya, mereka terus fokus di situ gitu. Terus eh yang ketiga ialah tidak dapat disaingi oleh yang lain. Seperti tadi Starbucks ya, mereka yang punya, mereka yang megang coffee shop nih dimanapun gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika mungkin penjelasannya lompat-lompat ya. Dan mungkin kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan kepada saya. Thank you.